Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita merangkapkan tangan di depan dada untuk mengagungkan guru kita, Sang Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Bahusa canca si panca winayoca susikito subhasita caya waja eta manggalam utamam. Berpengetahuan luas, berketerampilan, memiliki tata susila yang baik, dan bertutur kata dengan baik, itulah berkah utama. Perkenalkan, nama saya Rinanda. Saya adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, seperti yang kita ketahui, banyak sekali berita-berita hoax atau berita-berita palsu yang menyebar di kalangan masyarakat. Berita-berita hoax tersebut mengakibatkan kekhawatiran dan kegelisahan muncul di dalam benak masyarakat. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kekhawatiran dan kegelisahan itu muncul diakibatkan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam istilah meditasi, lebih dikenal dengan Uddhacca Kukucca. Uddhacca Kukucca muncul diakibatkan karena awijja atau kegelapan batin. Kegelapan batin atau kurangnya pengetahuan diibaratkan kita tengah berada di sebuah ruangan yang begitu gelap. Kita tentunya tidak akan tahu siapa yang berada di ruangan tersebut, siapa yang datang, dan siapa yang pergi. Ketika ada seseorang yang datang, kita tentunya akan bingung. Kita lalu bertanya, siapa yang datang? Orang tersebut lalu menjawab, saya adalah orang yang akan menolong Anda. Apakah kita akan percaya? Tentu kita akan percaya begitu saja. Padahal Bapak, Ibu, saudara-saudari, bisa saja orang tersebut datang untuk melukai kita, bahkan datang untuk membunuh kita. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa begitu bahayanya kurangnya pengetahuan. Sama seperti pandemi ini, ketika kita kurang pengetahuan, maka kita akan terjerumus, kita akan khawatir, kita akan gelisah, seperti itu. Lalu bagaimana cara kita mengatasinya? Yaitu dengan mencari informasi mengenai virus corona. Apa saja yang bisa kita cari? Kita bisa mencari apa itu sebenarnya virus corona. Bagaimana penyebabnya? Bagaimana cara menyebarnya? Ketika kita mengetahui apa itu virus corona, bagaimana dia bisa menyebar, kita tentunya akan lebih waspada dan kegelisahan atau kekhawatiran yang ada di dalam diri kita itu bisa berkurang. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, banyak pertanyaan muncul. Apakah pada zaman Sang Buddha juga terdapat wabah? Jawabannya adalah iya. Tepatnya di kota Vesali. Apa yang terjadi di kota Vesali? Di kota Vesali pada saat itu dilanda kekeringan, sehingga tumbuhan tidak hidup, banyak penduduk yang kelaparan, sehingga mengakibatkan penduduk banyak yang meninggal. Banyaknya penduduk yang meninggal mengakibatkan kota Vesali menjadi penuh dengan mayat. Di jalan-jalan banyak mayat, di mana-mana ada mayat. Bau busuk tentunya sangat tercium. Aroma busuk yang keluar itu mengundang roh-roh jahat datang ke kota Vesali. Kota Vesali tentunya bisa dibayangkan itu sangat mengerikan. Kelaparan, banyak orang meninggal,
mayat ada di mana-mana, banyak roh-roh jahat. Nah, lalu raja mengundang Sang Buddha. Pada saat itu Sang Buddha berada di Rajagaha, lalu datang ke kota Vesali. Apa yang dilakukan Sang Buddha? Sang Buddha membacakan Ratana Sutta, lalu menginstruksikan Ananda untuk membacakan Ratana Sutta dan mengelilingi kota Vesali dengan membawa air berkah. Lalu apa yang terjadi? Terjadilah hujan yang begitu lebat, sehingga mayat-mayat yang berada di kota Vesali hilang. Aroma-aroma busuk, bau-bau busuk yang ada di kota Vesali menjadi hilang. Hal tersebut tentunya roh-roh jahat yang ada di sana juga hilang karena aroma-aromanya sudah menghilang. Karena diperciki air berkah oleh Biku Ananda juga, roh-roh jahat tersebut menjadi hilang. Kota Vesali menjadi normal kembali. Lalu setelah itu muncul pertanyaan lagi. Apakah ketika kita membacakan Ratana Sutta bermanfaat di saat pandemi ini? Jawabannya adalah iya. Tetapi apakah wabah bisa hilang? Kita harus melihat lagi. Dari latar belakang Ratana Sutta tadi disebutkan bahwa wabah menghilang, wabah tersebut ada karena kekeringan, tidak ada hujan. Lalu Sang Buddha datang, membacakan Ratana Sutta, terjadi hujan, mayat menghilang, semua kembali normal. Lalu sekarang pandemi terjadi akibat apa? Akibat virus. Jika kita hanya membacakan parita saja, tidak mematuhi protokol kesehatan, tentu wabah corona ini tidak akan menghilang. Lalu bagaimana dengan pembacaan parita Ratana Sutta? Hal itu tentu tetap bermanfaat karena Ratana Sutta berisi tentang pujian-pujian terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Hal itu tentunya baik yang akan membawa kita menuju tenang. Ketika kita tenang, psikologi kita bagus, kita tentu akan memiliki daya tahan tubuh yang bagus. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, apa yang dapat kita lakukan di tengah pandemi ini? Apakah kita hanya membaca parita? Tidak, Sang Buddha bahkan tidak menganjurkan para biku atau Sang Buddha sendiri ketika sakit hanya membacakan parita, membacakan mantra atau membacakan sutta. Sang Buddha di dalam Hidayah menganjurkan bahwa ketika sakit harus minum obat. Maka dari itu salah satu dari 5 kebutuhan pokok para biku adalah obat-obatan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus corona dan wabah ini cepat menghilang. Ketika penularannya berkurang atau terus berkurang, tidak ada penularan, maka wabah ini akan segera berakhir. Lalu kita juga harus tetap menjaga kesehatan mental kita, yaitu dengan membacakan parita, sutta, ataupun mantra. Pesan saya, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap memakai masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak. Saya akhiri, Namo Buddhaya.